halo, selamat sore, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Garsya Sasenka sebagai moderator di acara pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan bermedia sosial saat ini, yaitu apakah algoritma TikTok atau media sosial membentuk opini politik terhadap kita. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir semester mata kuliah Political Communication. Hari ini saya tidak sendirian karena kita telah kedatangan dua narasumber yang akan memberikan pandangan mereka antara pro dan kontra terkait topik ini. Saya persilakan kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh untuk narasumber yang pro. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Background saya Business Development, Shopee Food dan Shopee Pay untuk area All Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Oke, halo Mas Gasya, Mas Fauzi, thank you loh udah diundang. Namaku Sarah Zahra. Aku sekarang kerja business ownership sendiri, jadi as in CEO di Ota Communication. Itu digital marketing agency lah gitu ya. Yang pertama kakaknya namanya Kak Fauzi ya. Iya. Di kakaknya kerjanya di Business Development Shopee Pay. Shopee Pay. Shopee Pay ya. Dan Shopee Shopee Food. Dan Food Shopee juga. Food. Oke, yang kedua kakaknya bernama Kakak Sarah, kerjanya sebagai CEO Orca Communication. Yes. Seperti yang kita ketahui bersama, TikTok merupakan platform yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku dan preferensi pengguna. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam dalam aplikasi, bahwa konten yang muncul tidak sepenuhnya acak, melainkan diatur oleh sebuah algoritma yang mempelajari perilaku kita. Disitulah timbul pertanyaan, apakah algoritma hanya bekerja untuk hiburan atau sebenarnya dapat mempengaruhi opini dan pilihan politik masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat, kami telah melakukan sebuah survei singkat. Hasil respon survei tersebut akan kami tampilkan dan jadikan bahan pembuka untuk diskusi bersama narasumber kita. Boleh ditampilkan? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau konten yang lewat di sosial media ya, terutama tuh lewat dari algoritma tentang topik apa yang sedang ramai diperbicarakan sama orang-orang. Jadi kalau menurutku bukan kita nyari sendiri, tapi emang dari algoritmanya aja. Menurut aku sih itu bisa jadi memang algoritma, bisa jadi kita mencari sendiri, karena memang TikTok kita juga nggak tahu ya algoritmanya benar-benar bisa ditentukan dengan pencarian kita atau memang dari algoritmanya. Kalau untuk aku sih biasanya karena algoritma. Jadi kalau misalnya emang lagi rame politik, suka tiba-tiba ada di FYP aku tentang politik. Cuman itu juga memancing aku buat cari-cari tentang politik. Biasanya kalau saya itu tergantung algoritma ya, karena biasanya tanpa saya cari sendiri tuh dia udah muncul sendiri gitu. Menurut saya karena algoritma sih, soalnya saya sendiri jarang mencari topik-topik politik tertentu tapi tetap lewat. Sebenarnya di zaman digital sekarang emang media merupakan salah satu senjata yang memang dipakai sama para petinggi untuk mereka melakukan penyebaran berita, baik itu benar ataupun tidak benar. Kalau misalkan ditanya itu pernah mempengaruhi, jujur pernah, karena kita belum tahu dari mana sumber itu berasal, dan juga kita belum ngulik lebih dalam berita itu benar atau tidak. Jadi pernah. Pastinya pernah dong, karena banyak beberapa konten, mungkin sekarang udah banyak banget ya konten tentang politik atau tentang tokoh gitu. Jadi itu bisa jadi pernah berpengaruh sih. Kalau buat aku sih itu benar-benar ngaruh banget, karena dari situ aku bisa tahu rekam digital para politikus yang aku dukung. Biasanya saya terpengaruh sama algoritma yang ada. Jadi algoritma itu mempengaruhi pilihan saya. Kalau menurut saya mengubah sudut pandang secara gratis itu nggak mungkin ya, tapi mungkin lebih mengarah ke, karena sering kita lihat jadi lebih bias ke arah satu sudut pandang aja.
Kalau menurut aku sih, kalau untuk menjadi lebih bias mungkin iya, karena tergantung dengan algoritma dia seperti apa. Kalau misalkan algoritma itu positif, maka dia akan terus-terusan membela para petinggi untuk mereka melakukan hal positif. Tapi kalau misalkan algoritma yang keluar itu video-video negatif, mungkin mereka akan mengejar kebencian lewat postingan sosial media itu. Iya, bisa jadi karena sekarang banyaknya konten-konten TikTok yang tidak kita ketahui itu berdasarkan fakta dari mana, atau bisa jadi kan konten tersebut hoax atau tidak benar adanya, jadi bisa membuat banyak orang bias. Menurut aku sangat-sangat berpengaruh, karena dari aku pun sendiri dari lewat sosial media aku bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi, dan apa yang pernah dilakukan oleh tokoh politik tersebut. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bisa, karena saya sering terpengaruh gara-gara algoritma yang muncul itu. Menurut saya karena balik lagi algoritma tadi kan, politik itu kan kayak orang yang udah biasanya tuh ngikutin apa yang lu suka, apa yang dilihat, jadi itu terus yang keluar. Jadi kalau lagi politik itu biasanya orang-orang kejebak dia, udah itu lagi dilihat, terus lebih bisa kayak fokus ke cuma satu sudut pandang aja jadinya. Oke, baik, berdasarkan survei yang sudah kami tonton tadi, banyak responden merasa bahwa mereka melihat konten politik bukan karena mereka mencarinya, karena algoritma yang menampilkan konten tersebut. Jadi menurut kakak, apakah masyarakat umum itu sadar bahwa algoritma memiliki peran dalam membentuk apa yang mereka lihat di media sosial mereka? Boleh? Untuk anak Fauzi? Oke, kalau menurut saya itu sangat pengaruh ya. Saya perumpamakan, misalkan kita ke pasar nih atau ke minimarket, ketika kita pengen belanja udah ada catatannya aja, si kasir nawarin. Nah, kalau untuk di sosmed kita terkadang nggak ada tujuan, hanya hiburan. Yang nawarin atau yang nyebarkan atau phishing, bahasanya itu kan banyak. Itulah algoritma tercipta. Nah, ketika baru durasi 1, 2, 3 detik pertama yang disebut hook itu dia langsung kena, nah dia langsung tuh merangkum si algoritma tersebut, terus mereferensikan dengan konten atau feed yang sesuai dengan si penikmat tadi. Jadi saya sangat setuju banget kalau TikTok itu algoritmanya memberi pengaruh terhadap konten politik atau yang lain seperti itu. Berarti menurut anak Fauzi itu sangat berpengaruh. Oke, untuk Kak Sarah, boleh kita nanti. Tadi pertanyaan gimana? Jadi pertanyaannya, orang sadar atau enggak? iya, apakah sadar bahwa algoritma itu berperan dalam membentuk apa yang kita lihat di media sosial? Mungkin untuk yang punya literasi digital cukup tinggi ya, kayaknya sadar deh gitu. Tadi kan ada yang bilang gue gak nyari kok, tiba-tiba ada muncul gitu di di pencarian gue. Tapi kalau orang-orang umum bisa jadi mereka nggak sadar sebenarnya, ya kan? Jadi mereka anggap ya itu kebenaran jadinya gitu. Nah cuman kalau aku melihatnya, pemilih Indonesia tuh nggak bisa ansih kita melihat semua orang digital savvy, semua orang akan memilih karena digital information gitu, atau penyebaran berita yang ada di digital aja. Jadi apalagi masyarakat Indonesia ini kan cukup kolektif, demografinya, psikografinya beda-beda gitu ya. Jadi bisa jadi ya walaupun gua ngeliatnya itu mulu, nyokap bokap gua nyuruh, lu pilih ini ya besok, gua pilih ini juga gitu, bisa juga gitu kan. Atau gengnya bilang, gua golput, gua males, gua golput juga gitu, walaupun tiap hari ngeliat. Jadi ya nggak bisa kita pukul rata sih kalau menurutku. Jadi kalau menurut kakak itu nggak bisa dipukul rata, karena ya kita juga nggak bisa lihat dari apa kebiasaan kita yang ada di pencarian kita. Jadi tetap ada pengaruh dari luarnya gitu kan ya. Iya. Baik. Dalam survei kami sebagai responden mengaku bahwa ini untuk pertanyaan dulu ya Kak. Mereka bilang konten politik yang mereka lihat mempengaruhi pendapat mereka, bahkan ada yang menjawab mungkin tanpa sadar ya. Jadi menurut Anda seberapa besar sebenarnya pengaruh konten TikTok terhadap pembentukan opini politik seseorang? Boleh kita sana dulu. Apa yang kontra? Oke, boleh Ya. Seberapa besar ya pengaruhnya ya? Itu sangat besar sekali, karena untuk Indonesia itu tingkat literasinya kecil banget.
Jadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia adalah melihat judulnya doang, Baik. nggak sampai baca sampai tuntas. Asal ada judul, apalagi judulnya yang memantik emosi kan. Jadi oh ini kayaknya bener nih. Ya, tambah lagi yang tadi kecepatan dari algoritma TikTok itu berbeda dengan IG, Facebook dan lain sebagainya. Karena dia 3 detik pertama kalau memang yang tadi balik lagi hooknya udah dapat, itu pasti ditambah lagi referensi tambahan dari yang tadi, phishing yang tadi. Intinya sih seperti itu. Sangat besar banget. Boleh Kak, langsung ditanggapin aja. Oke. In a way, kalau kita melihat secara general, mungkin seperti itu ya. Orang tak kenal maka tak sayang. Sebelum kenal lo tahu dulu gitu kan. Semakin banyak orang tahu karena terpapar gitu. Makanya akhirnya jadi saya memilih. Tapi apakah semuanya itu garis linier dari lo tahu udah pasti lo bakal milih? Nggak juga gitu. Pasti kita semua tahu tuh kontennya si Farel nunjuk-nunjuk di pinggir sungai ya kan. Kira-kira jadi konyol atau jadi milih dia gitu. Ya kan, gitu. Maksud gue indahnya Indonesia ini gitu ya. Jadi literasi digitalnya naik, grow, walaupun masih banyak juga orang-orang yang mereka menggunakan aja tapi mereka nggak sadar gitu bahwa itu algoritma loh yang jalan. Tapi juga banyak juga sebenarnya anak muda yang luar biasa kritis gitu, nggak percaya aja bahwa sekarung beras terus abis itu gue bakal pilih lo lagi gitu ya nggak sih? Maksudnya belum tentu kuantitas atau frekuensi akan mempengaruhi pemilih. Orang udah mulai sekarang melek yang namanya melihat kualitas dari backgroundnya yang membuat konten, ya kan? Atau juga melihat track record dia gitu, ya, atau konten yang dia bawa sebenarnya tujuannya buat apa? Ya kalau buatku pribadi, aku melihat Farel track recordnya kita belum lihat dia bikin kesalahan lah ya, beda sama Pak Zulkifli Hasan misalnya yang sekarang jadi problem kan, kasih izin 15 tahun yang sekian hektar di Sumatera gitu. Tapi karena kontennya itu nggak pas dan anak-anak zaman sekarang tuh ngapain lo kayak gitu, ngapain lo pakai jaket anti peluru dan sebagainya, akhirnya biarpun dia FYP ya orang akhirnya malah jadi nggak milih dia gitu. Dan kalau kita ngelihat ini mungkin menarik juga ya, jadi segala sesuatunya itu harus dilihat secara seimbang. 5 partai besar atau 8 partai besar di Indonesia, 5 diantaranya kalau dari IDN Times itu 2024 dia bikin survei, yang paling dikenal sama anak muda ada 5 partai, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, sama PAN. Tapi mereka berlima ini itu tidak berurutan secara suara partai. Ternyata Nasdem sama PAN ini suaranya masih tidak 5 besar. Di dalam 5 besarnya masih ada suara-suara yang lain gitu. Jadi ada PKB misalnya, ada PKS misalnya, yang partai-partai besar yang dia notabene-nya oke lah udah mulai growing ya, performance sosial medianya, tapi tidak seperti yang paling dikenal ini. Nah berarti kan ada loyalitas di luar dari sosial media atau digital itu sendiri. Ada hal, ada value yang dipercaya karena mereka melihat tidak hanya pada FYP konten gitu. Nah kalau aku ngarahnya adalah gimana nih kita menjembatani hal ini kan. Yang dibilang sama Mas Ozi bener banget. Apalagi buat anak-anak yang enggak kritis, akhirnya konten yang di TikTok itulah jadi gue lihat ini, gue pilih ini nih, kayaknya waktu itu gue ngeliat kayaknya dijembatanin harusnya sama anak-anak yang udah pada pinter-pinter dan cukup kritis ini gitu. Ketika kita memilih sesuatu ya harus mengenal dulu nih orang siapa gitu. Iya, jangan cuma ngelihat jumlah konten yang kita lihat di TikTok misalnya, apalagi sih AI semua lagi. Iya, apalagi sekarang kan? Itu sih. Baik, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Jadi apakah algoritma TikTok dapat membuat seseorang menjadi lebih bias terhadap satu sisi politik tertentu? Dan jika iya, bagaimana mekanismenya menurut kedua narasumber? Boleh di yang Kak Fauzi dulu. Ya itu sangat mempengaruhi banget. Untuk mekanisme kerjanya itu kita mengacu ke TikTok ya. Itu
interaksi kecil aja seperti like, comment, share. Ya kan terkadang kan ketika lewat, wah ini kayaknya bener banget nih, terus di like ya, di love, nah itu langsung tuh ngebaca. Nah terus jadilah informasi kolektif yang dimana si TikTok atau medsos tersebut merangkum dalam artian bukan tebak-tebakan ya, jadi berdasarkan data yang dari data kecil-kecil interaksi tersebut. Ya mau like, comment, save atau share itu sangat berpengaruh banget. Kemudian dari data tersebut muncullah rekomendasi dari selain informasi dari yang tadi dilihat kayak gitu. Oke, berarti semua itu tergantung algoritmanya, walaupun dari sekecil kayak like, comment, even di save juga ada Iya. lagi ya. Oke, baik. Cuma- Boleh. Masalahnya aku setuju gimana ya? Gimana? Apakah algoritma membuat bias Terhadap satu sisi politik tertentu. terhadap satu sisi? Ya pasti itu. Ya, pasti. Iya kan? Cuman lagi-lagi aku bilang kita ngelihatnya dari kalau kita lihat dari POV masyarakat atau audiens yang digital akan begitu. Tapi once kita ketemu sama kelompok masyarakat yang mungkin nenek-nenek kita atau ibu kita yang boomers lah ya, dia mungkin nggak cuman di TikTok gitu, bisa jadi debat kalau misalnya pemilihan presiden misalnya, itu akan mempengaruhi sekali gitu. Apa yang ada keluar dari TV hasil debatnya, kok ngomongnya gini sih nih orang gitu, bisa jadi dia akan ini pindah. Atau mungkin dari orang yang udah loyal banget, pokoknya gua partai tertentu banget nih, nyokap bokap gua dulu zaman nenek moyang gua dulu nih kuning semua nih ya, kuning gitu. Ada yang kayak gitu, jadi nggak bisa dipukul rata sih. Cuman kalau secara umum pastilah gitu, bias kan ngomonginnya. Iya. Oke, di pertanyaan keempat, jadi menurut kedua narasumber, jika fenomena ini terus berlangsung tanpa ada regulasi atau edukasi digital yang memadai tentunya, apa ada potensi dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Ya. Itu paling penting banget. Boleh dibuka dari Pro dulu deh. Konten dulu ya. Iya, dari Pro dulu. Pro kontra. Dari Pro dulu, apa? Dari Pro dulu. Jadi apa tadi diulang lagi? Level Jika- lagi regulasi. Iya, Efek jangka panjangnya ya, efek jangka panjang. Iya. Itu efek jangka panjangnya misalkan dari peran tokoh masyarakat ataupun pemerintah tidak mengedukasi, maka demokrasi kita berjalan menurun ya. Walaupun pasca reformasi itu naik untuk demokrasi, dan ketika memasuki era digital sekarang itu menurun karena di sosmed itu penikmat bukan berarti pembuat atau pembikin opini gitu. Semua orang mungkin banyak masyarakat main ke sosmed, tapi dia nggak jadi decision maker dalam menentukan opini, hanya orang-orang tertentu. Jadilah tadi sebuah algoritma. Jadi algoritma itu selain dia menciptakan, dia dibantu sama ya influencer. Influencer memang yang diciptakan atau dilahirkan untuk mendukung paslon atau partai tertentu, seperti itu. Jadi itu dampak kedepannya demokrasi kita ya semakin menurun kalau nggak diedukasi oleh peran-peran penting pemerintah atau tokoh masyarakat, seperti itu. Boleh langsung ditanya. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu melebar ya. Kalau aku justru lebih melihat nomor satu, regulasi yang harus dilakukan itu adalah satu, perlindungan data bagi pengguna sosial media, mau itu TikTok, mau itu Facebook, mau itu Google gitu ya. Maksudnya Facebook as in Meta gitu ya, dengan Instagramnya juga. Kenapa? Karena mereka bisa narik cookies sebanyak-banyaknya untuk membuat atau nge-feeding si algoritma ini jadi kayak gimana. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, sampai si Facebook itu punya skandal besar dengan Cambridge Analytica, karena ternyata yang dilakukan sama Cambridge Analytica itu adalah data pengguna itu diambil sampai hampir 90 jutaan data, diperes sama dia. Oh,
si orang tipikal kayak gini benci sama, let's say misalnya waktu zamannya Donald Trump, karena kan yang bikin mereka terungkap tuh kan Donald Trump 2016an ya kalau nggak salah, sama Brexit ya kan. Terus kalau misalnya mereka ambil itu data, habis itu mereka akan micro targeting. Jadi mereka akan ngelompokin dulu, kategoriin Mas Garsha dengan tipikal Mas Garsha yang lain. Cookiesnya lo suka bola, lo suka pantai, lo suka ini, tapi lo benci sama misalnya kalau misalnya di Amerika Niger misalnya gitu ya, atau lo benci sama ras tertentu, Meksikan atau apa. Nah, yang diserang sama dia nggak cuma dari apa yang lo suka, tapi apa yang lo nggak suka. Nah, akhirnya si micro targeting ini malah nimbulin, udah pasti kan pakai berita palsu, hoax, nimbulin polarisasi, jadi pemecah belah masyarakat kan. Itu terjadi tuh di Kenya juga kayak gitu. Kampanyenya lucu, jadi lu jangan milih. Ada sempat dia menang, jadi dia menang di beberapa negara si Cambridge Analytica ini, dan udah mereka kan udah dari lama banget ya gitu ya melakukan ini, dan akhirnya terungkap. Akhirnya sekarang nih kalau nggak salah tahun 2025 Uni Eropa yang bikin regulasi untuk pengambilan data pribadi itu. Dan ini yang paling penting, tadi kan aku bilang undang-undang untuk regulasi data pribadi, yang kedua adalah undang-undang untuk mengaudit konten budget dan algoritmanya dari si social media termasuk si Facebook dan Meta ini ya, Facebook dan Instagram. Jadi kalau lu pasang konten politik, lo harus ngomong dulu nih sama, kalau kita kan KPU, berapa budget lo, berapa terus apa konten lo, terus siapa yang ada di belakang lo, yang lo jadiin kayak key talking points lah, atau yang lo jadiin persona, siapa yang mau naikin, siapa yang mau turunin gitu. Karena kalau nggak diatur kayak gitu, bisa jadi nanti dia akan bikin ya itu black campaign itu kan, dan itu kan memecah belah. Berarti ini ilegal gitu ya maksudnya? Secara konten, jadi kita nggak pernah diaudit loh. Misalnya mana ada partai diaudit berapa banyak dia spending? Sorry ya nih kalau kita nyebutin. Kita lihat aja deh paling ini ya di sensor lagi nanti ya. Oke, kita lihat aja deh TikTok sama YouTube Shorts paling banyak kontennya apa? Prabowo, Gerindra, iya. Mayor Teddy, KDM. Benar. Kalau zaman dulu kan Jokowi. Bang, ya Jokowi. Lihat deh kepala channelnya tuh apa? Kira-kira nama orang benar atau nama PSR apalah nggak jelas. No, sekarang itu udah bukan kayak buzzer lagi. Ada yang namanya white hat dan black hat. Pernah dengar nggak? Belum. Oke. Menarik. White hat itu adalah lo bikin troopers manusia normal kayak kita. Kita pegang satu handphone bisa punya 5 akun mungkin. Instagram. Lo white hat, lo as in troopers, ya kan? Tapi cuma 5. Ya, 5 ini terbatas. Black hat adalah satu orang kayak gua akan beli panelnya di Cina. Gua tempelin handphone, bisa 20-40 handphone. Satu handphone bisa 5 akun. Kebayang kalau dia punya 20 orang. Logikanya, masa ada sih orang, kita ngeliat seliweran ratusan ribuan konten, namanya keriting-keriting semua. Iya. Nama Instagram lo walaupun keriting-keriting pasti ada meaning, ya kan? Kalau si black hat ini nggak diatur sama pemerintah, siapapun yang beli panel, siapapun yang bikin konten, dia bisa bikin FYP. 1000 orang ngelakuin postingan yang sama dalam waktu 1 hari, FYP. Algoritma TikToknya. Apalagi, nah ini yang menarik, Uni Eropa yang paling keras. Semua sosial media harus diaudit sama pemerintah. Kenapa? Jangan sampai kalau FYP 1000 orang posting dalam 1 hari jadi FYP. Kebetulan aku bisnisnya di situ juga, ya kan? Kalau mau bikin ada launching apa gitu kan, kita nyiapin nano influencer 1000 orang naik FYP tuh, tangtung gitu lah kasarannya. Tapi kalau ini si Facebook itu kan dia udah ngebuka algoritmanya dia ke Cambridge Analytica. Itu mungkin
million, billion, trillion dolar tuh. Karena yang dimenangin adalah kepala-kepala negara, men. Di puluhan negara, sekian puluh tahun. Ya kan, ini udah bukan siapa di berapa triliun kan dia kena si siapa Mark Zuckerberg, santai-santai aja tuh, tetap kaya-kaya aja tuh. Oke, ini agak off topic dikit, tapi di Indonesia tuh udah diterapin gimana? No, di Indonesia itu dari data pribadi, audit sampai black hat ini ada regulasinya, nggak ada. Lo cuma ada undang-undang ITE, ya kan, nggak boleh nyebarin hoax. Tapi ini kan teknis yang jauh lebih dalam lagi dari hoax. Nggak boleh ada yang namanya black hat di Indonesia. Sekalinya ketemu, gue bakal penjarain 10 tahun. Misal, ya ini dong, sisir dong polisi. Itu kita bisa lihat kok. Berarti kan masih ada yang bikin. 1, 2, data pribadi, ya kan? Ada yang kemarin bocor tuh berapa ratus juta data pribadi Indonesia, terus nggak ada ini apa-apa lagi kok, gitu. Tapi apa ya, sebenarnya ini juga menarik ya. Wah, nggak apa, sebenarnya nggak apa juga sih off topic, cuman lebih ke kalau misalnya kan Jadi kan, sorry aku potong. Tadi kan adalah regulasinya ini harus jadi apa? Regulasi kita tuh kalau di level sekolah lah, regulasi kita tuh masih regulasi TK. Yang diatur apa sih sama KPU? Kalau konten politik cuman boleh di masa periode kampanye, that's it. Iya, memang itu. Men, ini udah orang ngomongin di level universitas gitu loh. Bukan level kampanyenya lagi yang harus lo atur. Cara pengambilan data harus lo atur. Transparansi spending budget marketing harus lo atur. Dan pemerintah harus punya kekuatan untuk mengaudit itu. Ya sosial media, TikTok aja, Cina aja punya kekuatan kok untuk ngebolehin Instagram sama Facebook ada di negaranya. 1 miliar orang nggak bisa akses kok. Mau pakai VPN juga, kemarin aku ke Cina 2 minggu pakai VPN juga mabok-mabok, nggak bisa. Ya WeChat itu pemerintah punya mengatur negara dan masyarakatnya. Sama yang terakhir, ini udah tahu tinggal Komdiji apa kan katanya canggih-canggih kan. Ya ini black hat di mana-mana. Ini nggak ada yang ini apa? Berarti tapi tetap bisa dong kalau misalnya misalnya kita sebutnya peng-peng, ada penguasa dan ada, aku lupa waktu itu pengusaha dan penguasa ya. Yes. Jadi kalau misalnya penguasanya itu memiliki nominal misalnya angkanya banyak, duit misalnya kita berarti itu sebenarnya bisa juga untuk keperluan kampanye dibeli gitu. Pengusahanya duitnya banyak. Iya. Jadi untuk kayak buat menangin salah satu dari Ya pastilah. Ini kita nggak boleh ngomong apa aja, edit lah ya. Logika aja. Kampanye, aku pernah kampanye, dulu aku pernah nyalek. Pribadi, dana pribadi, segitu doang kuatnya. Nggak kebayang kalau yang menang itu 20 kali lipat, 50 kali lipat spendingnya dari aku untuk duduk. Suara aku kemarin pribadi 26.000, yang menang di sini 300.000. Berarti kan logika dia bikin spanduknya berapa apa segala macam gitu. Lihat aja income-nya dia. Aku bisa, saya company-nya di audit akuntan publik, saya bayar pajak. Tinggal lihat aja aku income dari mana. Bisa nggak aku ngongkosin diriku untuk ngeluarin dana segitu untuk kampanyeku. Nah sama juga kan, yang pada menang-menang ini itu income-nya nutupin nggak untuk dia menangin, apalagi presiden, iya kan? Nah berarti kalau bisa triliunan untuk menangin dia, nyampe nggak income dia triliunan? Kalau nggak nyampe, siapa yang ngongkosin dia di belakang? Kan gampang banget sebenarnya. Tapi kan semuanya, ya semua ini konspirasi sebenarnya. Peng-peng itu kan juga bukan Indonesia doang loh. Peng-peng itu udah globally peng-peng. Iya, global. Ya kan? 9 naga itu bukan di sini doang 9 loh. 9 naga itu ya sedunia, ada naga-naganya yang lain. Pasti terhubung. Di Singapura ada siapa, di Hong Kong ada siapa, di Cina-nya ada siapa, di Amerikanya ada siapa. Oke, menarik sekali. Jadi Udah kemana-mana, kembali ke topik. baik. Oke. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna, pemerintah maupun platform untuk meminimalkan bias atau misinformasi yang muncul dari algoritma media sosial? Hmm. Boleh?
saya setuju untuk ini ya, pemerintah membuatkan regulasi yang sangat ketat untuk platform-platform masuk ke Indonesia. Saat ini kan memang lemah banget. Terus dari segi pengguna ya, dari segi pengguna ya balik lagi ke literasi kita yang memang sangat rendah. Rata-rata melihatnya itu hanya judul. Nah, itu perlu banyak peran untuk mengedukasi. Kalau sosmed itu kan levelnya senasional ya, kita terkadang saya bawa ke agama sedikit. Agama itu kan levelnya enggak ya kan, enggak nasional, enggak semua agama Islam misalkan. Itu peran dari tokoh agama aja sangat luar biasa kontang-panting untuk merubah cara pandang masyarakat atau si agama tersebut. Apalagi ini levelnya udah skala nasional, jadi harus melibatkan banyak tokoh sih menurut saya, tokoh-tokoh yang dianggap panutan lah seperti itu. Tokoh penting. Tokoh penting itu sih. Oke, aku setuju. Regulasi itu harus diatur, ya kan? Tapi ya tadi regulasi macam apa dan kelas regulasinya sedip apa. Kita jangan main di regulasi yang mengatur periode kampanye lagi. Kita udah mengatur di luar dari periode kampanye apa sih yang dilakukan sama siapapun yang menyebarkan berita politik lah, gitu ya. Dan harus dilihat cara mereka menyebarkan dan konten mereka menyebarkan, berapa budget yang mereka sebarkan, is it normal atau enggak gitu. Tadi ya data pengguna juga dilihat apakah mereka ambil atau enggak sebagai cookies untuk feeding algoritmanya dia. Selain regulasi, sebenarnya adalah meningkatkan literasi politik. Itu penting sih, karena mau sebanyak apa kita ngelihat konten yang ada di sosial media, aku yakin lah ya, misalnya anak-anak zaman sekarang juga pasti udah lebih kritis semua, nggak langsung serta-merta kita pilih kan gitu. Kita akan milih yang menurut kita kayaknya nih capable nih. Nah, berarti kan panggung atau tempat untuk menciptakan ruang melihat orang yang lebih capable itu yang harus ditambahkan. Itu saran yang kedua sih, karena untuk mengimbang balancing of algoritmnya di sosial media adalah ya mengenal siapa yang akan mewakili di kita di DPR MPR sana, di kementerian, di presiden gitu. Baik. Tambah juga satu lagi, paling pihak dari pemerintah itu membuat polisi sosmed lah bahasanya. Ya, jadi kalau yang kita lihat kan polsek, polres nih di dunia nyata ya, tapi ciptakan juga polisi di sosmed. Nah, itu dibuat per distrik juga nggak apa-apa, seperti polisi offline lah. Oh, ini kita polisi online, asal ada pengguna yang memang udah kedetek lebih dari 3 kali, itu bisa langsung di akunnya tadi di ban dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa algoritma memang memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk preferensi informasi masyarakat. Namun tingkat pengaruhnya bisa berbeda-beda, tergantung pada yaitu literasi tadi, terus kesadaran dan kebiasaan masing-masing masyarakat individu. Podcast ini tentu tidak bertujuan mencari siapa yang benar atau yang salah, tapi membuka ruang diskusi mengenai bagaimana kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dan kritis dalam menerima sebuah informasi baru. Oke, kami perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktu, serta kepada para pendengar yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Podcast ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir semester mata kuliah Political Communication, dan kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru serta membantu meningkatkan literasi digital di tengah kalangan masyarakat. Saya Garcia Sasenka, sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih. Thank you.